Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi akhirin wa sallam tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imama wa li jami'il muslimin wa muslimat ikhwan. Hadirin hadirat jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmatnya kita bisa dihadirkan dalam majelis ini, majelis salat berjamaah, majelis zikir, majelis ilmu. Dan ini adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, satu kenikmatan tenang. Karena yang dicari oleh orang-orang itu adalah ketenangan. Jadi banyak yang kaya tapi nggak tenang, banyak yang berkuasa tapi nggak tenang, bahkan banyak yang miskin tidak tenang, banyak rakyat tidak tenang. Ya, padahal kenapa yang membedakan tenang dan tidak memang bukan itu, tetapi kalbu yang punya iman kepada Allah, yang selalu berzikir kepada Allah, yang dekat dengan Allah. Maka kita harus terus belajar bagaimana merasakan kedekatan kepada Allah. Nah, kedekatan kepada Allah salah satunya dilatih dengan sholat yang benar. Karena sholat itu bentuk ritual pengabdian kepada Allah. Kita menghambakan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, ya, menghinakan diri di hadapan Allah dan mengagungkan Allah tentunya. Jadi latihan dari mulai gerakan, ya, lisan, qalbu itu ada dalam sholat semuanya untuk penghambaan kepada Allah. Nah, kita harus pahami setiap gerakan, ucapan sama qalbu kita di dalam sholat, ya, supaya lebih merasakan kedekatan. Kalau sudah dekat dengan Allah, ya pasti tenang. Apapun yang terjadi di dunia ini, ya tenang. Kok ada Allah, ya, kan ada Allah, ya. Kita saja yang kadang-kadang punya teman yang agak berkuasa, tenang. Ada orang kaya, tenang. Ada teman, ada saudara, ada ayah kita misalnya yang agak punya kekuasaan, tenang. Backingan istilahnya, banyak yang tenang, padahal manusia, ya, padahal manusia yang batasnya itu sangat kentara, gitu ya. Orang kaya sekaya-kayanya, ya batasnya itu pelit, ya kan. Orang berkuasa sebatas-batasnya, nanti ujung-ujungnya habis jabatannya, ya. Orang gagah ujung-ujungnya tua juga. Jadi nggak ada kekuasaan abadi yang dimiliki oleh manusia. Nah, makanya
kita ketenangan itu harus bersumber dari Allah. Alhamdulillah di subuh hari ini kita terus belajar bagaimana memahami sholat kita, ya. Karena kalau semuanya mulai gerakan, lisan sudah dipelajari dan dipraktekkan seumur kita hari ini. Ada yang udah 50 tahun sholat, ada yang udah 40 tahun, ada yang 30 tahun hari ini. Ya, itu kan sholatmu udah ngestapis istilahnya, setara lapis. Ya, gerakannya, bacaannya ngestapis, saking tapisna bari geuleuh ge bisa. Saking tapisna teu karasa jol anggeus salam teh. Saking tapis. Ya, Fatihah kita saking tapisna geus sholat doli dari ujungna teu karasa alhamdulillah Ar-Rahman. Ya kan? Saking tapis kan orang tapis gitu ya. Geus teu ngarasa gitu. Nah, bahayanya tapis teuing teh kitu. Naon teu nyadar apa yang dilakukan. Geus tapis. Nah, makanya kita hari ini belajarlah memahami kata per kata, kalimat per kalimat bacaan dalam sholat, gerakan dalam sholat. Maka insya Allah, ya, jadi kita terus bahas dari mulai bacanya, dari hukum-hukum tajwidnya, ya, huruf per hurufnya, kemudian artinya, kemudian fikihnya, ya, kemudian makna-maknanya, dan ilmu-ilmu secara tasawufnya gimana. Nah, insya Allah kita bahas tuh semua perkara yang ada dalam sholat. Karena apa? Ya karena sholat itu gabungan dari semua. Ya, jadi ilmu tajwid ada di situ, cara baca, ya kan? Ilmu makna ada di situ, ilmu fikihnya ada, ilmu tauhidnya ada, ilmu tasawufnya ada, ya kan? Semua ilmu ada dipraktekkan dalam sholat. Nah, hari ini kita mungkin hanya beberapa bagian saja yang sudah dilakukan. Bahkan tajwid pun can sempurna kita terapkan di dalam bacaan sholat. Ya, fikih pun dalam gerakan-gerakannya belum kita laksanakan. Makanya harus diingatkan, karena bisa jadi lupa gitu. Ya, lupa atau belum tahu, ya, gitu. Nah, kalau yang lupa diingatkan, kalau yang belum tahu dikasih tahu. Kalau yang sudah tahu, murojaah. Jadi nggak ada ruginya memang nyari ilmu terus. Yang udah tahu yang murojaah, yang belum tahu dikasih tahu, yang lupa diingatkan. Kan gitu ngaji. Makanya nggak ada rugi. Oh, saya mau hafal ya mah. Kemudian ngaji, rugi gitu. Ya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah sampai Al-Fatihah. Dan nyampe Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, supaya nyambung dan murojaah, kita baca dulu dari awal, ya. Dari awal baca dari Allahu Akbar, ya. Kita bareng-bareng ya murojaah. Allahu Akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi mau pakai ini atau enggak boleh. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
artinya coba kita ingat. Allahu Akbar apa? Kemudian kabiran. Walhamdulillah. Dan segala puji bagi Allah. Kasiran. Pujian yang banyak. Kemudian wa subhanallah. Maha suci Allah. Bukratan, baik di waktu pagi, wa asilan, dan waktu petang. Ini kalau pakai ini sesungguhnya saya ya wajah wajhiya, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada zat yang maha pencipta langit dan bumi, hanifan musliman, sebagai muslim yang lurus, yang ikhlas. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, hanya semata-mata untuk Allah, Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan apa? Oleh karena itu aku patuh kepada perintah Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang muslim. Ya. Kemudian a'udzu, aku berlindung billahi, kepada Allah, ar-rajim, minasyaiton, dari syaitan, ar-rajim, yang terkutuk, yang dijauhkan dari rahmat Allah, ya. Kemudian bismillah, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih atau Maha Pemurah, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Sekarang kita lanjut ke Alhamdulillah. Nah ini kan lumayan ya, diingatkan lagi. Kemarin kita sudah bahas tentang jumlah-jumlah yang diulang di dalam Quran. Ya. Jadi bismi aja ada 39, ya. Belum pernah kita bahas. Jadi bismi itu ada 39 yang diulang dalam Quran. Atau dari ta'awud misalnya. A'udhu itu ada 7 kali. Maka kalau kita tahu arti a'udhu, aku berlindung, maka nanti ketika baca Quran ada a'udhu, kita tahu ada 7 kali dalam Quran. Nah, lumayan tuh bendahara arti ya, kamus. Kemudian billahi, ya, apa billah itu? Dengan kepada Allah, itu ada 2555 kali. Makanya jangan disepelekan tuh. Kita tahu arti satu saja billahi, ada billahi itu diulang dalam Quran 2550 kali. Lumayan, ya. Gitu. Maka kita nanti akan ada gambaran sedikit-sedikit ketika membaca Quran, ya. Gitu. Mina, kan mina itu mina syaiton tuh ada mina. Mina itu ya. Mina itu artinya kan dari itu ada 2471. 2471 mina. Berarti kalau ada mina itu artinya adalah dari. Mina apa nanti di dalam Quran, kan gitu ya. Jadi kalau ada mina ya. Jadi kan itu di dalam ini juga ada mina lagi tadi, minal muslimin, minal musyrikin, minal, tapi kan di iftitah juga ada mina kan. Artinya kan dari, ya gitu, dari.
ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Jadi saya bukan termasuk dari golongan orang-orang musyrik. Jadi minanya itu dari, ya. Minal kafirin berarti dari golongan orang-orang yang kafir. Itu mina, ya. Gitu. Kemudian asyaiton itu artinya setan. Ada yang bentuknya persis asyaitoni, itu ada 88 kali. Ada 88 kali itu setan disebut. Yang kalimatnya asyaiton, karena banyak dalam Quran itu ada asyayatin yang jamaknya. Syaiton itu tunggal. Kalau asyayatin kan ada tuh, kita sering juga dengar asyayatin minasyayatin, itu artinya banyak setannya, jamak. Tapi kalau bentuknya asyaiton itu lumayan, ada 88 kali dalam Quran. Kemudian ar-rajim yang terkutuk, yang dijauhkan dari rahmatnya Allah, itu ada 6 kali. Kan lumayan tuh, 6 kali. Jadi dengan mengetahui arti dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita sudah ribuan kata dalam Quran yang dikuasai. Hanya yang sepelekan ini sambil belajar Arab kita, sambil belajar Arab, ya. Jadi baca Quran nanti insyaallah lebih khusyuk gitu, kalau beberapa maknanya ada gambaran dalam diri kita, ya. Gitu ya, mina. Jadi min ada dalam Quran itu kan ada mina, ada min, ada yang nunnya sukun. Kalau yang nunnya sukun itu lebih dari 3000 kali min, tapi artinya sama aja, dari. Kan ada min, ada mina kan dalam ini itu, ya. Kalau mina itu ya biasanya dihubungkan dengan alif lam kesananya. Tapi kalau yang sukun itu tidak. Jadi minal musyrikin, minal mu'minin, gitu ya, minasyaiton, kan itu ada alif lam semua kan ya. Tapi kalau yang min misalnya wa ma min ilahin, sama artinya dari juga. Ya, yaitu bahkan kalau min itu lebih dari 3000. Berarti udah hafal mina sama min aja udah 5000-an lebih kita tahu. Karena diulang-ulang. Jadi artinya nanti ketika baca Quran juga enak. Kemudian dari bismillah, bismi tadi diulang, bismi itu ada 39. Jadi bismi dalam Quran itu 39 kali ada. Maka artinya dengan menyebut nama, ya, dengan menyebut nama atau dengan nama istilahnya. Arti harfiahnya kan bismi itu dengan nama. Siapa Allah? Allah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahman itu apa? Maha pengasih, ya, atau Maha Pemurah. Itu ada 57 kali diulang dalam Quran, ya, 57 kali, ya, yang artinya menunjukkan kehebatan yang sangat. Jadi makanya disebutnya Maha, ya. Jadi menunjukkan apa? Kehebatan, Maha pengasih. Saking hebatnya Maha pengasih Allah, yaitu apa? Orang kafir, orang durhaka, orang tak taat, saking hebatnya Allah, apa? Dikasih, masih dikasih nikmat sama Allah, ya, itu. Ya. Kemudian Ar-Rahim, Maha penyayang. Ini menunjukkan, kalau di dalam maknanya Ar-Rahim itu menunjukkan kesinambungan atau terus berlanjut. Makanya Ar-Rahim ini di salah satu maknanya adalah sifat yang nanti diberikan kepada mukmin saja di akhirat, berkesinambungan, lanjut nanti, ya. Ya, jadi gitu. Jadi Maha penyayang. Dan sayangnya Allah ini nanti hanya untuk orang mukmin saja di akhirat, orang muslim saja di akhirat, yang lain nggak kebagian. Kalau Rahman dibagiin tuh nikmat-nikmat sama yang nggak sholat, nggak ngaji, nggak zikir, nggak apapun, durhaka, banyak maksiat, dikasih itu semua, ya. Tapi Ar-Rahim nggak akan didapat oleh orang-orang itu.
rahim khusus untuk orang beriman, orang Islam, ya, kayak gitu. Dan itu ada berapa? Ada 115. Ada 115 ar-rahim yang diulang di dalam Quran. Lumayan ya, udah banyak gitu. Udah banyak ininya. Apa? Bendahara kata. Baik, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Ayat 2 yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Nah, kita pertama kita bahas dulu dari kata per kata atau cara mengucapkan, ya, atau dari tajwidnya. Alhamdu, ya, alhamdu. Ada hamzah, ada lam, ada ha kecil, ada mim, ada dal, ya. Al itu ketika dia sukun lam itu bainiyah, jadi artinya ada memanjang sedikit. Jangan jangan alhamdu, tapi alhamdu. Jadi ngalirnya sedikit. Alhamdulillahi. Jadi setiap lam sukun atau tasdid itu ngalir, ya, bainiyah. Jadi jangan alhamdu tapi coba sebutkan tapi jangan mantul, ya, jangan jangan gitu, tapi panjangkan suaranya. Coba kayak gitu, semua lam sukun kayak gitu, ya. Jangan dihentikan jadi jangan gitu. Jangan juga jadi mantul alhamdulillah, nah gitu kan. Tapi panjangin Sekarang ha kecil, ya, ha kecil dari tengah tenggorokan. Tadi lam kemana? Ujung lidah ke langit depan. Kemudian ha dari apa? Dari tengah tenggorokan. Ahha, bahha. Ya, coba. Maksimalkan. Bahha, bahhi, bahhu, tengah tenggorokannya dirasakan di situ, ya. Nah, masuk ke mim. Mim itu dari kedua bibir, balem, kemudian al-faisumnya bunyikan. Jadi bibirnya rapat, ya, kan dari kedua bibir tuh. Kan kalau ada makhraj huruf yang sukun berarti balik kepada makhrajnya. Nah, makhraj si mim itu kan dari dua bibir. Maka mim coba. Jadi ada nya itu ini al-faisum hidung. Jadi jangan sampai cuma balem tapi nya enggak ada. Alham kayak gitu. Jangan alham tapi alham. Coba. Kemudian dal makhrajnya dari mana? Dari ujung lidah kemana? Ke tempat tumbuhnya gigi, ya, gitu. Ada adu, ya. Jadi alhamdu, coba. Alhamdu. Sekali lagi. Nah, gitu, ya. Kemudian lillahi sama tadi lam itu ketika tasdid sukun dibainiyahkan. Jangan lillahi tapi lillahi, coba. Lillahi. Jadi ada lilnya itu bainiyah, ngalir. Lillahi. Alhamdulillahi.
ahu. Coba. Lillahi. Alhamdulillahi. Lanjutkan. Rabbi, ra dari ujung lidah, ya. Kemudian ke ba itu dari kedua bibir. Jadi dari ra ke ba ya balem. Rabbi. Coba. Tasdid tekan sukun. Rabbi. Tekan tahan. Rabbi. Masuk ke lam kayak tadi dibainiahkan. Rabbil. Tambah ain dari tengah tenggorokan. Rabbil tambah lam lagi. Rabbil ala. Tambah mim lagi. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Nah, karena ini waqaf, mimnya nunnya disebutkan. Kalau tidak disebutkan kayak tadi Rabbil alamin, ya, 2 harokat saja mimnya. Kalau disebutkan bisa 4, bisa 6, ya. Kita dari awal. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ingat lillahinya karena sering hilang. Jangan sampai alhamdulillahi Rabb. Jadi hi-nya awal. Jadi ti-nya sai. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nah gitu ya. Oke dulu. Alhamdulillah apa artinya? Segala puji dan syukur. Hamdun, hamad, ya, hamad artinya adalah segala puji dan syukur. Itu alhamdulillah di dalam Quran ada 43 kali itu diulang. Jadi mengetahui alhamdulillah udah ada 43 cadangan kita mengartikan, ya. Lumayan tuh, ya. Artinya segala puji dan syukur, ya. Lillahi, li itu apa? Bagi, ya. Lillahi itu bagi Allah, Allah bagi Allah. Atau kita inikan secara lebih ininya adalah hanya bagi Allah. Jadi alhamdulillah segala puji dan syukur lillahi hanya bagi Allah. Jadi nggak ada kebagian yang lain gitu puji dan syukur itu. Ya hanya ke Allah. Ini untuk deklarasi tauhid lagi-lagi. Kita itu menyatakan bahwa hanya Allah satu-satunya yang apa? Yang punya puji dan bagi bersyukur kepada Allah. Kayak gitu. Nah lillahi, ya, itu ada 149. Ada 149 dalam Quran diulang, ya, gitu. Jadi ketika ada lillahi berarti artinya hanya bagi Allah, gitu, ya, gitu. Dalam Quran lumayan ada 149. Jadi alhamdulillahi, ya, segala puji dan syukur hanya bagi Allah, ya.
Jadi hamad ya, hamad ini artinya kan pujian, memuji ya, memuji apa? Allah itu maha besar, Allah itu pencipta. Jadi Asmaul Husna itu semua pujian bagi Allah. Ada 99 Asmaul Husna, itu semuanya pujian. Jadi yang tasbih, yang takbir itu semuanya masuk ke pujian juga. Maka ketika mengucapkan alhamdu itu sudah masuk ke semua. Makanya kita selusuri dari hadis yang mengatakan afdhalud du'a alhamdulillahirabbil alamin, bahwa paling utama-utamanya doa itu adalah ucapan alhamdulillah. Ternyata kalau digali, karena alhamdulillah itu adalah segala puji dan syukur, pujian itu semuanya ada di situ, terkumpul Asmaul Husna di situ, sifat-sifat yang baik di Allah itu ada di semua. Kan Asmaul Husna itu juga doa semuanya, dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan? Ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, dan selanjutnya itu semua kan pujian ke Allah tuh ada di dalam alhamdulillah. Makanya doa yang paling utama ketika nyebut alhamdulillahi rabbil alamin, semua Asmaul Husna tersebut. Makanya kalau kita bingung doa apa itu, alhamdulillah semua Asmaul Husna tersebut. Kalau semua Asmaul Husna tersebut, kira-kira hidup kita gimana? Ya beres. Karena Allah itu semuanya ada di situ namanya. Ya, rezeki beres, ya kan? Hidup beres. Karena ada al-hayat. Wah, semua beres pokoknya mah Asmaul Husna disebutin mah. Nah, makanya terkumpul di dalam alhamdulillah. Ya. Makanya jadi standar doa walaupun kita punya doa pribadi ya atau doa yang lain, itu pasti harus diawali dengan alhamdulillah dulu. Ya. Jadi doa itu ulah rusuhan, doa misalnya doa langsung ya Allah minta sangu gitu ya. Langsung gitu. Nah, itu enggak sopan. Ta'awudz dulu, bismillah dulu, alhamdulillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus shalawat. Ya, gitu. Barulah doa pribadi. Nah, ini hamd ya. Hamd ini pujian, ya, memuji. Jadi sekarang coba ketika nyebut alhamdulillah, hati kita pakai ya, dan maknai bahwa ketika nyebut alhamdulillah kita itu memuji Allah yang besar, yang pencipta terbaik, Allah itu pengasih, pemurah. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim aja masuk di alhamdulillah, kan luar biasa ya. Makanya kalau dimaknai alhamdulillah ini luar biasa berat sekali, berat apa maknanya ya. Jadi bukan sekedar alhamdulillah ya. Makanya kenapa juga alhamdulillah ini salah satunya juga maknanya adalah apa? Syukur. Syukur itu apa? Berterima kasih. Ya. Syukur itu berterima kasih. Maka kita dalam bahasa Arab ada syukran. Artinya hatur nuhun. Hatur nuhun ke Allah. Jadi alhamdulillah berterima kasih atas apa? Atas segala rahmat Allah. Allah itu yang memberikan iman, yang memberikan aman, ya, iman dan aman, yang memberikan makanan, yang memberikan kesempatan kita untuk sholat, yang memberikan anugerah sekarang kita bisa ngaji, yang bisa memberikan kesempatan untuk berdoa, yang bisa kesempatan kita untuk apa? Bisa kumpul keluarga kita biar bisa sholat, itu luar biasa, ya. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin, makanya Allah kasih nikmat yang lebih besar kepada kita. Kenapa? Asmaul Husna masuk semua pujian bagi Allah. Syukur kita terhadap apa yang diterima oleh kita, yang Allah berikan, itu semua diucapkan. Makanya ini jadi standar rukun kan di dalam sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Rukun yang diucapkan, coba tiap hari diucapkan 17 kali ya minimal dalam sholat wajib, apalagi dalam sunnah-sunnahnya ya. Kemudian kesehariannya jika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, nah ini dah beres hidup kita. Maka
Kalau udah tahu maknanya, coba pakai di semua kehidupan kita. Alhamdulillah ini. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah kemarin udah kita bahas. Mulailah semuanya dengan Bismillah. Ya. Kemudian alhamdulillah juga dipakai di setiap aktivitas. Ya. Bahkan ada musibah pun alhamdulillah lah. Harusnya sih gitu. Cuma kalau ngomong maut boleh juga sebenarnya. Cuma rada aneh dianggap batu. Misalnya di masjid, alhamdulillah rabbil alamin. Kalau terus mulih, kalau itu masih benar, seharusnya orang mau cek keluar. Padahal mah harusnya gitu. Pernahkah kita ketika kehilangan sesuatu, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, ya, Rabb semesta alam. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan gitu. Harusnya kan gitu standarnya ya. Tapi kita mah disangkanya alhamdulillah teh nyukuran batur maut gitu mengenai musibah. Ya. Duit leungit alhamdulillah alamin. Disangka hina kan. Padahal mah itu adalah bentuk pujian kepada Allah bahwa apa yang terjadi pada diri kita harus kita syukuri, pasti ada kebaikan. Ya, gitu. Kehilangan sesuatu, musibah dan sebagainya. Ya. Itu makna dari hamd ada dua. Apa satu? Pujian, yang kedua syukur atau terima kasih, ya. Kemudian lillahi, bagi Allah. Jadi hanya bagi Allah. Jadi tadi hamd itu hanya bagi Allah. Pujian, rasa syukur kita, ya, karena Allah telah memberikan apapun kepada kita, maka itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak dari semua makhluk, ya. Makhluk itu hanya pelantara yang Allah ciptakan. Maka dari sini juga kan kita udah meyakini, ya, dari makna alhamdulillah saja. Pernyataan ini kalau dimaknai berarti tidak ada nikmat, tidak ada kekuasaan, tidak ada pemberian, tidak ada ketenangan kecuali hanya dari Allah. Tidak ada nikmat, ya, itu hanya Allah yang punya. Makanya dengan punya alhamdulillah aja kan beres hidup kita nih, gak akan tergantung pada makhluk, ya. Walaupun secara hukum kita pun diperintahkan Allah untuk berterima kasih pada makhluk ada. Tapi hanya terima kasih kepada makhluk itu, ya, gitu. Makanya jangan memuji gitu. Makanya hati-hati dengan memuji manusia, ya. Kalau berterima kasih boleh atas apa? Pelantara nikmat, sebagai pelantara. Kayak ke orang tua wajib juga berterima kasih, ya, gitu. Kepada suami kepada istrinya, ya. Itu berterima kasih, boleh makhluk ke makhluk, ya. Jadi hanya sekedar berterima kasih, tapi tetap bukan menggantungkan diri kepada makhluk, ya. Jadi dengan mengetahui alhamdulillah saja kita sudah tahu bahwa siapa yang memberi nikmat, siapa yang terpuji, gitu ya. Jadi hanya milik Allah. Coba kita maknai dari sekarang kita belajar ketika nyebut alhamdulillahirabbil alamin. Bayangkan dan rasakan Allah itu memberi nikmat kepada kita yang banyak, ya kan? Merawat kita dari kecil sampai besar, ya, sampai dewasa begini, bawa maksiat tapi diberi nikmat kene, ya kan? Semuanya diurus oleh Allah. Tiba heula ngeluh padahal dikasih hidup kene. Orang mengeluh dikasih hidup kene itu Allah mah. Tiba heula, ya. Kan kita loba ngeluh daripada syukur, kan? Tapi dikasih kene nikmat sama Allah, ya. Nah, makanya ini harus menjadi iman kita, ya. Evaluasi diri kita, ya. Kemudian boleh juga kita dengan alhamdulillah ini melihat segala di sekeliling kita, ya, seperti semesta alam, ayat-ayat kauniyah itu harus diinikan ke Allah. Jadi kalau ada apa-apa alhamdulillah, ya. Jadi harus memuji Allah. Kalau alam ini bagus, memuji Allah, ya. Makanya
mengucapkan alhamdulillah. Tapi karena kebanyakannya kan maksiat, bukan ibadah, ya. Banyak yang maksiat. Makanya loba anu pabaliut di luhur gunung. Nah, gitu. Pabaliut. Aya maut, nanti kusuk, aya nu di leungitkeun kunjit. Ya kan? Karena ada riseng di atasnya, bukan untuk tafakur, bukan untuk tafakur, bukan untuk tadabbur, malah untuk kebanggaan. Saya sudah menaklukkan gunung 8.000 apa tinggi MPDL apa? Hah? MP MB MD MDL MDPL di atas laut sekian ya. Itu kan kebanggaan. Paroto udah gitu, bukan tadabbur, tafakur, sholat harentu aneh. Padahal harusnya di situ sholat lebih khusyuk kalau pakai iman dari bawah. Selfie di awan. Semakin indah sunrise, sunset, sunlight, mama lain, cuma nengan gitu kalau hulu. Nah makanya ahli-ahli masjid, ahli-ahli dikir kali-kalinya boleh, tapi untuk tafakur, tadabbur jeung sholat di itu dikir. Kali-kali di gunung teh, ka gunung teh dikir, mawa samak, mawa tenda, dari dikir kabeh pas yang kadinya teh urang berdikir ka sholat. Wah, kayaknya bagus. Mana aya gunung anu deket tuh, anu bisa dilalui kita capek deui, capek deui mah ulah maksakeun mah. Ya, maksakeun ngadol capek kemudian balik nyeri suku, ulah. Oke, sholat hese. Ieu mah anu masih kene gunung, kalian untuk tafakur, bisa sholat, bisa zikir. Ya. Bisa dari mawa samu gitu. Tapi nu pokokna mah eta kadang-kadang samu mah. Yang tadabbur tafakur mah malah roboh gitu. Nah gitu ya. Itu segitu dulu. Alhamdulillah dulu ya, maknai dengan betul di dalam sholat. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan bacaan Quran surat Az-Zumar. Ya, Az-Zumar kan betul. Az-Zumar surat ke-38 39 surat ke-39. Qurannya beda-beda sekarang nih. Anda lagi di jalan, lagi pesan lagi. Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Law aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alan layl wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salas. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bizatis sudur. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu
in